Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna fi rahmatika ya arhamar rahimin wa khususan ila hadratil Syekh Hasyim Asy'ari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawarihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melanjutkan kajian kitab yang minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man qala al-hulula wal ittihada. Wa minhum, dan sebagian dari mereka golongan yang masuk ke Indonesia pada zaman Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu man qala, orang yang berpendapat berkata al-hulula wal ittihada, orang yang berpendapat tentang hulul dan ittihad. Hulul di sini adalah golongan atau kelompok atau orang yang mengaku dirinya telah bersatu dengan Tuhannya. Jadi orang itu sudah merasa bersatu, tidak ada ruang dan waktu yang mengikat antara dia dan Tuhan. Wahum, dan adapun mereka jahalatul mutasawwifati, yaitu orang-orang bodoh yang berpura-pura di dalam tasawuf. Yaquluna, mereka berkata, innahu ta'ala al-wujudul mutlaqu, sesungguhnya mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala al-wujudul mutlaqu, ialah zat yang wajib ada, yang mutlak. Wa inna ghairahu la yattasifu bil wujudi aslan, dan sesungguhnya yang lain selain Allah la yattasifu, tidak bisa disifati bil wujudi, dengan sifat wujud aslan, secara asalnya. Hatta idza qalu al-insanu mawjudun, sehingga mereka berkata, ketika mereka berkata al-insanu mawjudun, manusia itu mawjud, fa ma'nahu, maka adapun makna dari qaul tersebut, perkataan mereka, annalahu, sesungguhnya bagi dia insan ta'alluqan bil wujudil mutlaqi, adapun adanya hubungan dengan Allah yang maha wujud al-mutlaq. Wahula, dan adapun al-wujud itu yaitu Allah Ta'ala. Qala al-allamatu al-amiru fi hasyati Abdissalam, berkata al-allamah Amir di dalam kitab Hasyiah Abdussalam, wahwa, dan adapun orang tersebut, insan tersebut, kufrun sorihun, ialah kufur yang jelas. Wala hulula wala ittihadan, dan sementara memang tidak ada hulul dan tidak ada ittihad. Hulul dan ittihad. Fa in waqa'a min akabiril awliya'i, dan maka jika terjadi min akabiril awliya'i, dari tokoh-tokoh besar wali, salah satu dari tokoh-tokoh besar aulia, ma, sesuatu, yuhamu, yang diduga dalika hal itu, uwila, maka ditakwil, diarahkan ke makna yang lain, bima, dengan sesuatu, yunasibuhu, yang bersesuaian dengannya, kama yaqa'u, sebagaimana terjadi minhum, dari kalangan aulia, fi wihdatil wujudi, di dalam masalah wihdatul wujud. Kaqauli ba'duhum, seperti perkataan sebagian aulia, sebagian para wali, ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Maksudnya apa? Ma fil jubbati illallah, arada anna ma fil jubbati, aroda, menghendaki, apa makna itu? Annama, sesungguhnya sesuatu, fil jubati, yang ada di jubah, bal wal kauni kullihi, bahkan wal kauni, dan seluruh alam, kullihi, seluruhnya, la wujuda, tidak ada wujud, tidak ada wujud lahu baginya, illallah, illa billahi, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada sebagian para wali, di tokoh-tokoh besar wali yang kita ketahui bahwa wihdatul wujud, makom, ketika orang menjadi wali dan sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, ada sebagian wali yang memang sudah mencapai wihdatul wujud.
Makanya ada sebagian para aulia itu berpendapat ma fil jubbati illallah, tidak ada yang ada di jubahku kecuali di sanalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan itu tidak murni kita ambil secara zahir, harus kita takwil. Takwilannya seperti apa? Annama fil jubbati bal wal kauni kullihi la wujuda lahu illa billah. Jadi bukan hanya di jubah, bahkan seluruh alam semesta ini yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi lawaqihil anwari, dan berkata di dalam kitab Lawaqihil Anwar, min kamalil irfani syuhudu abdin wa rabbin, dan termasuk kesempurnaan dari ma'rifatullah, mengenal Allah, yaitu syuhudu abdin wa rabbin, yaitu menyaksikannya seorang hamba dan menyaksikan kepada Tuhannya. Wa kullu arifin nafa syuhuda abdin fi waqtin ma falaysa huwa bi'arifin. Maka tiap-tiap orang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah, nafa syuhuda al-abdi, menafikan, meniadakan syuhud al-abdi kepada penglihatannya atau kesaksiannya kepada persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi waqtima, pada suatu waktu, pada suwawi arifin, maka dia tidak bisa disebut dengan arif ma'rifatullah. Jadi orang itu bisa saja menyaksikan Allah, melihat Allah, tapi menggunakan mata batinnya. Itu kalau sudah mencapai makom dari arif atau ma'rifat. Wa innama huwa fi dzalikal waqti sahibul halid, dan hanya saja huwa, adapun arif itu, fi dzalikal waqti, pada saat itu, saat syuhud menyaksikan Allah, sahibu halin, orang yang memang memiliki hal. Wa sahibul hali sakranu la tahqiqu indahu, dan orang yang sudah mencapai sahibul hal, orang yang sudah merasakan ma'rifatullah, sakranu itu disamakan seperti orang yang mabuk. La tahqiqu indahu, tidak ada pembenaran indahu di sisinya. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah biasanya sudah sakronu, seperti orang yang mabuk. Jadi orang yang mabuk sudah hilang akal kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu berbuat sesuatu, kita tidak bisa membenarkan, juga tidak bisa menyalahkan dari perbuatan orang yang sudah ma'rifat. Fazahara mimma dzukira, maka jelas mimma dari sesuatu dzikra yang telah disebutkan, annal murada, bahwa sesungguhnya yang dimaksud bi wahdatil wujud, dengan wahdatul wujud, kesatuan Allah dengan makhluk itu, wal ittihadi, dan ittihad, fi madhabil qaumi, pada satu madhab kaum, laisa ala zahiri al mutawahhimi, bukan atas pengertian zahir yang memang diduga. Wa idza kanat, dan ketika ada abadatul ausani, para penyembah patung atau para penyembah berhala, yaquluna, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa. Di dalam Al-Qur'an ada ayat tersebut yang menggambarkan sifat orang yang menyembah berhala. Mereka beralasan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, menyembah berhala, menyembah patung, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, semata-mata hanya ingin mendekatkan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya dekat. Walam yaqulu, dan mereka tidak berkata, humullah, mereka itu adalah Allah, patung-patung itu dikatakan Allah, mereka tidak mengatakan. Kaifa yuzannu dzalika bil arifin, maka bagaimana kita bisa menduga hal itu adalah arif. Jadi walaupun orang-orang kafir menganggap dirinya dengan menyembah patung itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah perbuatan yang keliru. Karena dengan menyembah selain Allah itu adalah kemusyrikan. Ayat ini juga sering digunakan oleh orang-orang di luar NU, khususnya menyerang orang-orang yang mengamalkan ziarah kubur, tawassul, dan yang lain-lain, yang menganggap bahwa tawassul dan ziarah kubur itu adalah menyembah kuburan, padahal bukan. Yang dimana ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Ma na'buduhum illa liyuqarribunallahi zulfa.
Walaupun kita tujuan tawasul itu memang mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan menyembah orang yang dijadikan perantara tersebut. Jadi di sebagian kalangan umat muslim pun ada yang menyalahkan, mengkafirkan umat muslim yang lainnya dengan berlandaskan ayat Al-Quran, tapi salah mencopot dari ayat tersebut. Karena memang pemahaman-pemahaman seperti ini memang pernah terjadi dulu, di mulai zaman sahabat pun ada orang yang mencopot, yang menempelkan suatu ayat Al-Quran yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir, tapi ayat tersebut diselewengkan untuk menuduh orang-orang muslim. Salah satunya yang menggunakan ayat ini. Wa innamal muradu, maka dan hanya saja al-muradu yang dimaksud qaulul arifi, apa pendapatnya atau perkataan arif, orang yang sudah mengenal Allah. Wa ilmuka, ada sebuah nazam, wa ilmuka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihadi. Wa ilmuka, dan pengetahuanmu, anna kullal amri, bahwa tiap-tiap perkara, urusan itu, amri ialah urusanku. Huwal maknanya itu sendiri adalah al-musamma, yang disebut bittihadi, dengan ittihad. Wala buddha, dan tidak boleh tidak atau mesti, inda kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim, min hauzi fi hadzal maqam, untuk mengambil bagian fi hadzal maqami, pada makom ini. Wa in tafawatu, sekalipun berbeda dalam kadarnya. Wa inama, dan hanya saja, atoltu, aku memperpanjang al-kalama, pembahasan, ala hadhihi ta'ifati, atas kelompok ini, aliran ini, li'anna dororohum, karena sesungguhnya doror mereka atau kerusakan mereka, alal muslimina, atas orang-orang muslim, aksaru, ialah lebih banyak, min doriri jami'il kafarati, dari kerusakan seluruh orang-orang kafir, wal mubtadi'ina, dan ahli bid'ah. Jadi alasannya kenapa Kiai Hasyim Asy'ari memperpanjang pembahasan kelompok atau aliran ini, karena memang pengaruh dari aliran ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Bahkan lebih bahaya dari doror atau kerusakan dari orang-orang kafir dan ahli bid'ah. Fa inna katsiran minan nasi yu'azzimunahum, karena sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang manusia, yu'azzimunahum, mereka semua itu mengagungkannya, wa yasma'una kalamahum, dan mendengarkan perkataan-perkataan mereka, ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabiyyi, di samping orang-orang muslim, orang-orang itu tidak tahu biasa libil kalami, tentang gaya bahasa orang-orang Arab. Jadi orang-orang yang memang tidak tahu tentang uslub bahasa Arab biasanya mudah terpengaruh, mudah diarahkan kemana saja, karena memang mereka itu memiliki pengaruh yang sangat buruk. Wa qad rawa al-Asmu'i 'anil Khalili an Abi Amr bin al-Ala'i annahu qala, sungguh diriwayatkan dari Imam al-Asmu'i an Khalili, dari Imam Khalil, an Abi Amr, dari Abu Amr bin Ala, annahu qala, bahwa sesungguhnya al-Asmu'i berkata, Imam al-Asmu'i berkata, aktsaru man tazandaqa bil Iraqi li jahlihim bil arabiyyati, kebanyakan atau mayoritas orang itu terjerumus kepada kafir zindik. Kafir zindik itu di dalamnya kufur, di hatinya kufur, tapi kalau di dalam kesehariannya yang ditampakkan adalah keimanan. Kebanyakan orang-orang yang ada di Irak itu menjadi orang zindik, orang kafir zindik, li jahlihim bil arabiyyati, karena mereka tidak tahu bahasa Arab. Jadi orang yang tidak bisa bahasa Arab di Irak dulu itu, kebanyakan orang bisa salah jalan, menjadi kafir zindik. Wahum bi'tiqadihim al-hulula wal ittihada,
kufratun. Wahum sementara mereka bi'tiqadihim karena berkeyakinannya al-hulula wal ittihada tentang hulul dan ittihad kafaratun menjadikan mereka kafir. Qala al-Qadhi al-Iyad fi Syifa, berkata Imam Qadhi al-Iyad di dalam kitab Asy-Syifa, inna kulla maqalatin sarrahat bi nafyir rububiyyati, sesungguhnya tiap-tiap makalah, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap pendapat sarrahat yang menjelaskan bi nafyir rububiyyati, yang menafikan meniadakan ketuhanan, awil wahdaniyati atau keesaan Allah, aw ibadati ghairillah atau menyembah selain Allah, aw ma'allah atau menyembah yang lain bersama Allah, atau yang kita sebut dengan musyrik, fahiya kufrun, maka itu adalah kafir, kekafiran. Kama qalatid dahriyati wan nasara wal majusi walladzina asyraku bi ibadatil ausan, sebagaimana makalah atau perkataan orang-orang ateis dan orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, walladzina asyraku bi ibadatil ausan, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah para patung atau para berhala, atau menyembah awil malaikati awi syayatin, atau menyembah malaikat, menyembah setan, awi syamsi awi nujumi, atau menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, awin nari atau api, au ahadin atau menyembah selain ghairallahi, selain Allah. Wa kadzalika ashabul hululi, dan begitu juga ashabul hulul wa tanasukhi, orang yang memeluk hulul, yang berpendapat bahwa hulul itu ada, wa tanasukhi, dan tanasuh, orang yang meyakini adanya reinkarnasi. Reinkarnasi, orang yang sudah mati bisa menjelma menjadi orang lain dengan berpindahnya arwah, itu namanya reinkarnasi. Itu juga salah satu dari kekufuran yang sangat jelas. Wa kadzalika, dan demikian juga man i'tarafa bi ilahiyatillah, orang yang mengakui ketuhanan Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah, walakinnahu, akan tetapi dia itu i'taqada, berkeyakinan, annahu, bahwasanya Allah itu ghairu hayyin, Allah itu tidak maha hidup, au ghairu qadimin, atau Allah itu tidak maha dahulu, au annahu muhdatsun, atau Allah itu adalah perkara yang baru, au musawwarun, atau Allah itu sesuatu yang bisa digambarkan, bisa dideskripsikan, au idda'a, atau mengklaim, mengakui orang itu lahu, bagi Allah, waladan au sahibatan, bahwa Allah itu punya anak atau punya sahabat, au annahu, bahwasanya dan sesungguhnya mereka menganggap Allah itu mutawallidan, adalah anak atau orang yang diperanak, min syai'in, diperanak, min syai'in, dari sesuatu, au qainun, atau itu Allah itu ada, anhu, karena adanya sesuatu, au anna ma'ahu fil azali syai'an qadiman ghairuhu, atau menganggap bahwa bersama Allah fil azali, di zaman azali, syai'an, adapun sesuatu, qadiman, yang qadim juga. Jadi menganggap selain Allah di zaman azali itu sesuatu yang qadim. Au anna sama soni'an lil alami siwahu, atau menganggap di sana soni'an, adapun pencipta atau pembuat, lil alami, kepada alam raya, siwahu, selain Allah, au mudabbiran ghairuhu, atau ada orang lain yang mengatur alam raya, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin, maka seluruh pendapat ini atau pemikiran ini adalah kekufuran berdasarkan ijma' para muslimin. Wa kadzalika, dan demikian pula, manidda'a mujalasatallahi ta'ala, orang yang menganggap atau mengklaim mujalasatullah, duduk bareng bersama Allah ta'ala, wal uruja ilahi, dan mi'raj, datang ke atas langit kemudian menemui Allah, mengaku mi'raj, bertemu dengan Allah, wa mukalamatahu, dan berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah, au hululahu, atau hulul, menjadi satu dengan Allah, fi ahadil ashkhasi, pada satu sosok. Kaqauli ba'dil mutasawwifati,
sebagaimana pendapat sebagian dari ahlul mutasawwifah, orang yang pura-pura berjalan di atas tasawuf, mutasawwifah. Wal batiniyah, dan pengikut batiniyah, wan nasara, dan Nasrani, orang-orang Nasoro. Wa kadzalika, dan demikian pula, naqta'u, kami pastikan ala kufriman, atas kekufuran orang, qala, yang berkata, siapa man itu, bi kidamil alami, berkata bahwa alam ini memang maha dahulu selain Allah, au baqaihi, atau tetapnya alam ini. Ada yang berpendapat, orang yang berpendapat bahwa alam ini akan selamanya ada, itu juga merupakan kufur yang pasti. Au qala, atau berpendapat bitanasukhil arwahi, dengan reinkarnasi arwah, wa intiqaliha, dan berpindahnya arwah abadal abad, selamanya, fil ashkhasi, pada satu sosok, wa ta'dzibiha wa tan'imiha, dan berpendapat diazabnya arwah dan diberi nikmatnya arwah, bihasabi zakaiha, tergantung dari kesucian arwah, wa khabasiha, dan kotornya arwah. Jadi orang yang berpendapat arwah itu bisa berpindah ke sosok-sosok yang lain atau reinkarnasi, itu adalah kekufuran yang sangat jelas, yang bisa dipastikan itu adalah kekufuran. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyati wal wahdaniyati, barang siapa orang yang mengakui tentang ketuhanan Allah, wal wahdaniyati, dan keesaan Allah, walakinnahu, akan tetapi dia itu, jahadan nubuwata, mengingkari kenabian, min asliha, dari asalnya, umuman, secara umum. Orang yang mengakui Allah itu ada, atau mengakui Allah itu esa, Allah itu satu, tapi tidak mengakui adanya nabi, sama sekali tidak ada nabi. Au nubuwata nabiyan, atau tidak mengakui satu nabi khususnya. Au ahadan minal anbiya'i, atau salah satu dari banyak nabi. Alladzina, yaitu nasallah, yang Allah naskan, yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran atau hadis, alaihim, atas kenabian mereka, ba'da ilmihi, setelah dia tahu, bidzalika, dengan kenabian tersebut, fahuwa kafirun bila raibin, itu adalah orang kafir tanpa diragukan lagi. Jadi orang yang walaupun menganggap Allah itu ada, menganggap Allah itu esa, akan tetapi mengingkari nabi, mengingkari salah satu nabi, itu adalah suatu kekufuran yang sangat jelas. Wa kadzalika, dan demikian pula, mangqala, yaitu orang yang berpendapat, inna nabiyyana laisal ladzi kana bi Makkah wal Hijazi, sesungguhnya nabi kita, Nabi Muhammad, maksudnya laisal ladzi, bukanlah orang kana bi Makkah, yang ada di Mekah, yang tinggal di Mekah, wal Hijazi, dan Hijaz. Jadi kalau orang yang berpendapat bahwa nabi itu bukan dari Mekah, bukan dari Hijaz, maka dia otomatis menjadi kafir juga. Kenapa? Karena memang ulama, orang-orang muslim bersepakat bahwa Nabi Muhammad tinggal di Mekah, lahir di sana, kemudian meninggal di Madinah. Wa kadzalika, dan demikian juga, manidda'a nubuwata ahadin ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengklaim kenabian kenabian seseorang, ma'a nabiyyina, bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ba'dahu, atau setelah Nabi Muhammad. Jadi orang yang mengakui atau mengklaim orang lain adalah nabi setelah Nabi Muhammad, atau pas ada Nabi Muhammad mengklaim dirinya menjadi nabi, itu adalah kekufuran yang sangat atau yang jelas. Au man idda'a nubuwata li nafsihi, atau orang yang mengaku menjadi nabi bagi dirinya sendiri. Kan lagi viral nabi ke-26 sekarang. Itu sudah jelas kekufuran. Wa kadzalika, dan demikian pula, manidda'a, orang yang mengklaim, menganggap, min gulatil mutasawwifati, terhadap orang-orang yang pura-pura tasawuf, pura-pura sufi. Mutasawwifah itu orang-orang yang pura-pura sufi,
over dan pura-pura sufi, annahu bahwa sesungguhnya mutasawwifah itu yuha ilahi, diberi wahyu, wa illam yad'i nubuwata, sekalipun dia tidak mengakui bahwa dirinya nabi. Jadi kalau ada orang mengakui kesufian orang lain, kemudian orang sufi tersebut dianggap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan kekafiran. Karena tidak ada orang yang menerima wahyu setelah Nabi Muhammad. Qala fil Anwari, berkata di dalam kitab Al-Anwar, Syekh Yusuf berkata di dalam kitab Al-Anwar, wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin, dan dapat dipastikan bi takfiri kulli qailin, dengan pengkafiran tiap-tiap orang yang berkata, qaulan dengan perkataan, yatawassalu bihi ila tadlilil ummati wa takfir sahabati, yaitu pendapat orang yang dapat menyampaikan kepada kesesatan umat dan pengkafiran sahabat. Jadi kalau ada orang yang berpendapat kemudian pendapatnya itu dapat menjadikan umat ini, masyarakat menjadi tersesat, kemudian mengkafir-kafirkan sahabat, itu adalah kekafiran yang sangat pasti, yang jelas. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin kasujudi lisolibi awin nari, dan tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan la yasduru illa min kafirin, kecuali tidak timbul perbuatan tersebut illa min kafirin, kecuali dari orang kafir, kasujudi seperti sujud, lisolibi ke salib, awin nari atau api, awil masyi atau berjalan, ilal kana isi ke gereja, berjalan ke gereja, ma'a ahliha bersama orang-orang Nasrani, biziyihim dengan seragam yang sama, minaz zananiri yaitu berupa sabuk-sabuk mereka, wa ghairihi dan lain-lain. Jadi termasuk salah satu kekafiran yaitu melakukan ibadah di mana ibadah itu bersumber dari non-muslim atau orang kafir. Contohnya sujud kepada salib atau sujud kepada api, itu adalah menyebabkan kita menjadi kafir. Atau jalan bareng ke gereja, kita konvoi atau melakukan kirab, semuanya kirab, jalan ke gereja sama-sama orang Nasrani, kemudian pakai pakaian seragam seperti orang Nasrani, pakai baju seperti orang Nasrani, itu juga menyebabkan orang itu menjadi kafir. Wakada, dan demikian pula man angkara makkata awil ka'bati wal awil masjidil harami. Kemudian menjadi kafir juga orang yang mengingkari Mekah atau Ka'bah atau Masjidil Haram. In kana mimman yuzannu bihi 'ilmu dzalika, jika memang orang itu diketahui atau diduga mengetahui bahwa Masjidil Haram, Ka'bah dan Mekah itu ada. Wa mimman khalatal muslimin, dan termasuk orang-orang yang bergaul, berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang muslimin. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, tidak percaya ada Mekah, tidak percaya dengan Ka'bah atau Masjidil Haram, padahal dia memang selalu bergaul dengan orang muslim, lingkungannya orang muslim, tahu bahwa memang ada Mekah, maka orang itu menjadi kafir. Karena Mekah, Ka'bah dan Masjidil Haram itu adalah syiar Allah. Faslun, suatu pasal fi bayani khitatis salafis sholihi, pasal tentang menjelaskan khitatis salafis sholihi, konsep atau garis para ulama salaf solih, wa bayanil muradil bisawadil azam, dan penjelasan apa yang dimaksud dengan sawadul azam fi hadzal hini, di masa ini, wa bayani ahmiyatil i'timadi bi ahadil madahibil arba'in, dan penjelasan pentingnya berpondasi atau berpegang pada salah satu dari 4 madhab. Idza fahimta ma dzukira alimta anna al-haqqa ma'a salafiyyina, ketika kamu paham ma dzukira, apa-apa yang telah disebutkan tadi, alimta maka kamu bisa tahu, annal haqqa bahwa sesungguhnya kebenaran, ma'a salafiyyina ialah bersama orang-orang pengikut salaf,
pengikut ulama salaf alladzi kanu ala khitatis salafis sholih, yang mereka itu berada pada garis ulama salafus sholih, ulama yang hidup setelah zaman Nabi 200 tahun. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka para ulama-ulama yang mengikuti salafus sholih atau yang kita sebut dengan salafiyun, itu ada al-sawadul azam, yaitu sawadul azam. Sawadul azam ini adalah istilah bagi orang-orang muslim mayoritas. Jadi karena saking banyaknya orang-orang muslim, makanya disebut dengan sawadul azam. Sawad itu kan artinya hitam, azam itu banyak atau besar, agung. Jadi ketika orang-orang itu dilihat dari kejauhan, yang kelihatan ya hitam-hitam saja. Makanya disebut dengan as-sawadul azam. Wahum, dan adapun mereka sawadul azam itu ialah al-muwafiquna ulama al-haramain, yaitu orang-orang atau ulama-ulama yang sesuai dengan ulama-ulama yang ada di Haramain, Makkah Madinah asy-syarifain yang mulia. Wa ulama al-azhari asy-syarifi, dan ulama-ulama al-azhar asy-syarif di Kairo Mesir. Alladzina hum qudwatu rahti ahlil haqqi, yang mereka semua itu pengikut dari golongan ahlul haqq, golongan yang benar. Jadi ketika orang itu sama akidahnya, sama fikihnya ke ulama-ulama Haramain atau ulama-ulama Al-Azhar, maka itu kita bisa pastikan bahwa itu adalah golongan yang ikut kepada ahlul haq. Kalau berbeda, maka kita jauhi. Wa fihim, dan pada mereka itu ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim. Kita tidak mungkin tidak mungkin istiqsa'u jami'ihim, diteliti satu-satu. Min intisharihim fil aqtari wal afaqi, karena menyebarnya ulama-ulama itu fil aqtari, di daerah-daerah, wal afaqi, dan wilayah-wilayah. Jadi karena saking banyaknya ulama-ulama yang sependapat dengan ulama Haramain dan Al-Azhar, itu sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya seberapa, karena sudah tersebar luas. Kamala yumkinu, sebagaimana tidak mungkin ihsa'u nujumis samai, tidak mungkin menghitung bintang-bintang yang ada di langit. Jadi banyaknya ulama sekarang, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu banyaknya tidak bisa dihitung, sama seperti bintang yang ada di langit. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bersabda Nabi Muhammad, innallaha ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku ala dhalalatin, atas suatu penyimpangan atau kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan pertolongan Allah atau kuasa Allah itu pasti atas jamaah, kelompok mayoritas. Man syadda syadda ilan nar, barang siapa yang menyendiri, yang syad, menyendiri di dalam pemahaman, menyendiri di dalam ajaran, syadda ilan nar, maka dia akan menyendiri masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau kita ingin mengikuti ulama, mengikuti pemahaman atau pendapat, maka ikutilah pendapat yang mayoritas, sawadul a'zam, karena itu lebih aman. Barang siapa yang menyendiri, menyalahi dari yang sawadul a'zam, maka khawatirnya akan masuk ke neraka karena salah jalan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Uzada Ibnu Majah menambahkan, Imam Ibnu Majah, fa idza waqa'al ikhtilafu, ketika terjadi ikhtilaf, fa 'alaika bisawadil a'zam, maka kamu harus mengambil pendapat yang sawadul a'zam, pendapat mayoritas. Ma'al haqqi wa ahlihi, bersama kebenaran dan ahlul haq, ahli kebenaran. Wa fil Jami' As-Shaghiri, dan di dalam kitab Jami' As-Shaghir karangan Imam As-Suyuti, bukan karangannya Albani. Albani juga punya Jami' As-Shaghir, tapi yang disebut di sini adalah Imam As-Suyuti, Jami' As-Shaghir. Innallaha ta'ala qad ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad ajara, sungguh telah menyelamatkan umatku, antajtami'a, untuk berkumpul atau bersepakat, ala dhalalatin, atas kesesatan. Jadi umat Islam mayoritas tidak akan sepakat, tidak akan pernah satu pendapatnya sama
pendapatnya di dalam kesesatan. Wa aksaruhum alul madhahibil arba'ati, dan adapun kebanyakan dari ulama-ulama kita ahlul madhahibil arba'ati, ialah orang-orang yang bermadhab di salah satu dari yang 4. Fakana al-Imam al-Bukhari, maka sesungguhnya Imam Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari itu ternyata punya madhab, madhabnya yaitu Syafi'i. Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Akhoda, di mana Imam Bukhari itu akhoda anil Humaidi waz Za'farani wal Karabisi, mengambil ilmu dari Imam Hamidi, Za'farani dan Karabisi. Wa kadzalika, dan demikian pula Ibnu Khuzaimah dengan Ibnu Khuzaimah, wan Nasai dan Imam An-Nasai. Dan Imam Ibnu Khuzaimah dan An-Nasai itu juga bermadhab fikih Imam Syafi'i. Wa kana al-Imamul Junaid, dan ada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu bermadhab fikih juga, yaitu Sauriyan, bermadhab Sauri, Imam Sufyan As-Sauri. Jadi imam mujtahid yang kita kenal sekarang yang 4 itu sebenarnya dulu juga banyak madhab setelah madhab Syafi'i Hambali. Ada Daud Az-Zahiri, ada Ja'far As-Shadiq, ada Zaid bin Ali Zainal Abidin. Itu semua madhab yang kita kenal sekarang. Karena kenapa salah satunya alasannya kita bisa kenal madhab-madhab yang 4 itu, karena memang kitabnya masih autentik, masih ada. Kemudian murid-muridnya juga kreatif menyebarkan ajaran dari imam 4 itu. Tapi imam madhab yang lain kenapa sulit dijumpai pada zaman sekarang? Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian Zaid bin Ali Zainal Abidin, kemudian Daud Az-Zahiri, sulit ditemukan madhabnya sekarang karena memang kitabnya sulit dijumpai. Kemudian para muridnya juga tidak menulis buku dari imam madhabnya. Wakana wa Shibli Malikiyan, dan Imam Shibli itu bermadhab Imam Malik. Wal Muhasibi Syafi'iyan, dan Imam Muhasibi bermadhab Syafi'i. Wal Jariri Hanafiyan, dan Imam Jariri bermadhab Hanafi. Wal Jilani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bermadhab Hambaliyan, bermadhab Imam Hambali. Wa Syadili, dan Imam Asyadili bermadhab Malikiyan, bermadhab Maliki. Wa fataqayyudu bi madhabin muayyanin, dan adapun berpegang bertalian dengan satu madhab tertentu, ajma'u lil haqiqah, ialah lebih disepakati di dalam kebenaran. Waqrabu, dan lebih mendekati li tabassuri, ke dalam ketelitian. Wa ad'a, dan lebih mengajak, lebih mengarah li tahqiqi, untuk kebenaran yang pasti. Wa ashalu, dan lebih mudah tanawulan dipahami, di ilmunya lebih gampang dicerna ketika kita bermadhab pada satu madhab. Wa ala hada, dan oleh karena itu berdasarkan hal ini, daraja masuk al-aslafu as-solihuna, para orang-orang salafus solih, orang-orang ulama terdahulu, wa syuyukhul maduna, dan guru-guru kita dulu, ridwanullahu ta'ala alaihim ajmain. Mudah-mudahan ridha Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas kali ini, yang kita kaji bersama kali ini, kita mendapatkan ridha Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam mencari ilmu, mencari rezeki. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi